Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 MIPA 1. Untuk memenuhi nilai ujian praktikum kelas 12 matematika wajib, kami akan menerangkan tentang cara menghitung peluang suatu kejadian tunggal atau majemuk yang terdiri dari 3 anggota. Saya Hairini Anissa absen 6, Jihan Putri Halifia absen 18, dan juga Manasya Efraim Zakarias. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peluang. Pengertian dari peluang yaitu peluang atau besarnya kemungkinan suatu peristiwa. Yang kedua, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Dengan rumus peluang kejadian E sama dengan peluang kejadian E per banyak ruang sampel. Contoh soalnya berikut adalah sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu faktor dari 4. E faktor dari 4. Faktor dari 4 adalah 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Dan kita bisa dapat E sama dengan 1, 2, 4. Dan jumlah peluang kejadian E sama dengan 3. Terus S sama dengan ruang sampel atau bisa disebut mata dadu. Nah, mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyaknya ruang sampel sama dengan 6. Berarti kita bisa artikan peluang kejadian sama dengan peluang kejadian E per banyak ruang sampel. Terus bisa kita masukin 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kemungkinan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Yang kita dapat rumus yaitu Fn E sama dengan N dikali PE. Terus frekuensi harapan kejadian E terus sama dengan banyak percobaan dikali peluang kejadian. Contoh soalnya, nomor 1, sebuah dadu diundi sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan memperoleh sisi mata dadu bilangan prima adalah E adalah kejadian E, yaitu mata dadu bilangan prima. Berarti mata dadu bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Lalu NE, peluang kejadian E, berarti adalah 3. NS atau banyaknya ruang sampel, yaitu ada 6. Lalu peluang kejadian E adalah NE per NS, yaitu 3 per 6, bisa dikecilkan menjadi setengah. Lalu FNE atau frekuensi harapan kejadian E adalah banyaknya percobaan dikali peluang kejadian E, yaitu 72 dikali setengah, hasilnya adalah 36. Selanjutnya ada kejadian majemuk, yaitu kombinasi beberapa kejadian untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Peluang kejadian majemuk itu ada 2. Yang pertama adalah 2 kejadian saling lepas. 2 kejadian saling lepas jika irisan 2 kejadian tersebut merupakan himpunan kosong. Rumusnya adalah P irisan dari E1 dan E2 sama dengan 0. Lalu P gabungan dari E1 dan E2 sama dengan PE1 ditambah dengan PE2. Kejadian saling bebas. 2 kejadian saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Rumusnya adalah P gabungan dari E1 dan E2 sama dengan PE1 dikalikan dengan PE2. Soal 1. Pada pelemparan 2 buah dadu bersama-sama 1 kali, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 12 adalah NS atau banyaknya ruang sampel itu ada 36. NE1 atau peluang kejadian E1 itu ada 5. NE2 atau peluang kejadian E2 itu ada 1. Maka P gabungan himpunan dari E1 dan E2 sama dengan PE1 ditambah PE2. P gabungan himpunan E1 dan E2 adalah 5 per 36 ditambah 1 per 36.
maka hasilnya 6/36 dapat disederhanakan menjadi 1/6. Permutasian. Secara umum rumus permutasi yaitu sebagai berikut. PK pangkat N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial, di mana P ini sebagai permutasi K objek dari N objek yang ada, N ini sebagai banyak objek yang keseluruhan, dan K ini sebagai banyak objek yang diamati. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Nah, cara pengerjaannya, di sini kita tahu N-nya itu yang mana, N-nya itu yang 8, dan K-nya itu sama dengan 5. Kita masukin ke rumus, PK pangkat N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, tadi kan N-nya 8 dan K-nya 5. Kita masukin tuh P5 pangkat 8 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 5 faktorial. Nah, di sini yang 8 kurang 5 faktorial hasilnya 3 faktorial, sedangkan yang atas kita hitung sampai perkalian ketiga. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Di sini akan dihasilkan sama dengan 6.720. Selanjutnya di sini ada kombinasi. Kombinasi adalah mengambil tanpa memperhatikan urutan. Rumus kombinasi itu N C K, di mana N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, N-nya adalah banyak objek keseluruhan, K-nya adalah banyak objek yang diamati, dan C-nya merupakan permutasi K objek dari N objek yang ada. Di sini ada contoh soal dari kombinasi. Rudi pergi ke kamar untuk mengambil 5 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 9 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudi. Kita masukin ke rumus NCK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. N-nya di sini adalah 9, masukin ke N yang ini 9, C dikali C dikali K-nya 5, sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial, sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Hasilnya adalah 126. Nah, jadi kombinasi 5 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudi adalah 126 kombinasi. Dari semua materi yang sudah dijelaskan di atas, kita menyiapkan 2 soal. Yang pertama, di dalam kantong yang berisi 8 kelereng merah dan 10 kelereng putih akan diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng putih adalah: langkah yang pertama, 10C2 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 45. Langkah yang kedua, 18C2 sama dengan 18 faktorial per 18 dikurang 2 dikali 2 faktorial, di mana 18 dikali 17 dikali 16 faktorial per 16 faktorial dikali 2 dikali 1, sama dengan 9 kali 7. Langkah yang ketiga, P sama dengan NE per NS sama dengan 45 per 9 dikali 7 sama dengan 5/7. 45-nya ini diambil dari langkah yang pertama, dan 9 kali 7-nya ini kita ambil dari langkah yang kedua. Nah, jadi peluang terambilnya 2 kelereng putih adalah 5/7. Contoh soal yang terakhir. Dari 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 5 orang yang terdiri atas 3 orang pria dan 2 wanita. Peluang terpilihnya 5 orang tersebut adalah, kita pertama-tama mencari peluang pria dulu. 7C3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial sama per 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 35.
Habis itu kita cari peluang wanita, 5C2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 10. Nah, ruang sampel 12C5 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 3 kali 11 kali 8 kali 3. Habis semua kita cari, kita tentukan P-nya. P sama dengan 35 dikali 10 per 3 dikali 11 kali 3 kali 8 sama dengan 175 per 396. Nah, jadi peluang terpilihnya 5 orang tersebut adalah 175 per 396